Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Asriwati, stamuk L1A118203 kelas C dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul Pemberian Hormon Perangsang Folikel dan Pelepasan Gonadotropin untuk Superovulasi Kerbau. Kerbau merupakan salah satu jenis ternak lokal Indonesia yang bisa menghasilkan daging dan susu. Buffalo adalah salah satunya ternak lokal yang sebagian besar dipelihara oleh petani di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Batang Anai, Padang, Kabupaten Pariaman. Populasi kerbau di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 tercatat pada 13.925 individu, yang merupakan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan 44.226 kepala yang tercatat pada tahun 2010. Penurunan jumlah sapi kerbau, jumlah penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti miskin manajemen reproduksi kerbau, sering diam panas, faktor dan kesulitan deteksi estrus sehingga pelaksanaan inseminasi buatan tidak sesuai. Kerbau produktif, faktor reproduksi sejalan dengan reproduksi yang baik, kinerja reproduksi. Teknologi yang diterapkan di Indonesia adalah inseminasi buatan, transfer embrio, sinkronisasi estrus, dan superovulasi. Kerbau merupakan salah satu hewan ternak yang memiliki siklus tak terlihat estrus, kadang disebut sebagai silent head. Ini bisa jadi atasi dengan pemberian hormon yang dapat merangsang terjadinya estrus pada sapi kerbau, sehingga pelaksanaan inseminasi atau embrio buatan pemindahan dapat dilakukan untuk meningkatkan populasi kerbau di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Prosedur transfer embrio itu dapat dilakukan seperti program superovulasi dengan suntikan GnRH yang bertujuan untuk merangsang pembentukan banyak folikel dan menghasilkan lebih cepat ovulasi besar, sehingga sejumlah besar embrio akan diperoleh dalam satu siklus ovulasi. Superovulasi adalah kunci sukses transfer embrio. Ini dapat ditentukan oleh tingkat ovulasi yang tinggi dan jumlah embrio yang diperoleh. Sedangkan superovulasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi respon superovulasi pada orang tua donor, pembuahan dan kelangsungan hidup embrio, dan faktor-faktornya terkait dengan manajemen orang tua donor. Yang dinyatakan di awal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon superovulasi, jumlah corpus luteum, onset, dan durasi estrus di swab buffalo setelah diadministrasi follicle stimulating hormone atau FSH dan gonadotropin releasing hormone. Seleksi donor. Kerbau rawa umumnya mulai kawin sejak lebih tua umur dari keturunan sungai. Laki-laki manula terutama yang pertama dikawinkan pada usia sekitar 3 tahun sampai 3 tahun lebih. Kawin sukses kebiasaannya dapat berlanjut sampai hewan berusia 12 tahun atau bahkan lebih tua. Superovulasi, sinkronisasi estrus pada kerbau, diinjeksi hormon PGF2A sebanyak 5 ml. Hormon GnRH injeksi pada hari ke-8 dengan dosis 500 dengan 2 kali pada pagi dan sore hari. Injeksi FSH tadi dimulai pada hari ke-10 dengan 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari, dengan dosis diturunkan selama 3 hari secara intraotot. Inseminasi buatan dilakukan selama 12 jam setelah kerbau menunjukkan tanda-tanda estrus berupa gejala dan perilaku ternak. Pengamatan estrus dilakukan 3 kali sehari dengan interval 12 jam. Setiap donor ditempatkan di kandang stapless. Buatan inseminasi dilakukan oleh inseminator yang berpengalaman. Terima kasih. Itulah hasil dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.